Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal ini sederhana sekali. Jangan dibuat ruwet, jangan dibuat rumit. Wajar sebenarnya. Gambarannya seperti ini. Ada orang yang ingin berbuat baik, berbudi baik kepada keluarganya yang telah meninggal. Misalkan kepada ayahnya atau ibunya yang telah meninggal. Kemudian orang ini mengundang tetangganya, mengundang kerabatnya datang ke rumahnya untuk mendoakan keluarganya yang meninggal, untuk mendoakan ayahnya atau ibunya yang telah meninggal. Nah, orang ini kan kedatangan tamu, tetangganya dan kerabatnya tadi. Sebagai muslim, dianjurkan untuk memuliakan tamu. Oleh karena itu, orang ini memberikan hidangan-hidangan, memberikan minum. Nah, itu sebagai wujud, sebagai bentuk memuliakan tamu. Sekaligus hidangan-hidangan ini diniati sedekah yang pahalanya ditujukan kepada keluarganya yang telah meninggal, ditujukan kepada ibunya yang telah meninggal, kepada ayahnya yang telah meninggal. Ya, karena apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang masih hidup untuk berbuat baik, berbudi baik kepada orang yang telah meninggal, kepada ayah kita, kepada ibu kita yang telah meninggal, ya hanya itu, mengirimkan doa, mendoakan mereka, kemudian bersedekah atas nama mereka, membacakan kalimat thayyibah, membacakan Al-Quran yang pahalanya, yang manfaatnya ditujukan kepada mereka. Toh kita kasih uang juga nggak mungkin, juga nggak berguna. Kita kasih mobil juga nggak berguna, kan sudah nggak bermanfaat. Itu yang bermanfaat itu tadi doa, sedekah kita yang kita tujukan, hadiah pahalanya kepada mereka, bacaan Al-Quran yang pahalanya kita tujukan kepada mereka, dan perbuatan baik kita sebagai anak soleh. Kan itu yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal. Jika kita ingin berbuat baik, ingin berbudi baik kepada orang yang telah meninggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usaid, suatu ketika beliau sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor, Sowan. Ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apakah saya bisa berbaik budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal?" Rasul menjawab, "Ya, ada 4 hal. 1. Mendoakan mereka. 2. Memohonkan ampun untuk keduanya. 3. Menunaikan janji mereka dan memuliakan teman-teman mereka. 4. Menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu, kecuali melalui perantara ayah ibumu. Itulah budi baik yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal." Pada hadis yang lain diterangkan, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada mayit yang berada dalam kuburnya kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Ia menunggu setetes doa yang dikirimkan anaknya, saudaranya, atau temannya. Karenanya, ketika ia mendapat doa, maka hal itu lebih ia sukai dibanding dunia dengan seluruh isinya."
Dalam Al-Quran juga diterangkan, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan beriman. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami, yakni rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibu saya mati mendadak dan saya yakin seandainya ia bisa bicara, dia bersedekah. Apakah ibu saya mendapat pahala seandainya saya bersedekah untuk ibu saya?" Rasulullah menjawab, "Ya, ada pahala bagi ibumu." Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila anak Adam telah wafat, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah yang manfaatnya berjalan terus, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Perlu dipahami yang dimaksud apabila anak Adam telah wafat maka putus amalnya. Maksudnya si mayit sudah tidak bisa beramal lagi. Raganya sudah tidak bisa digunakan untuk melakukan amal kebaikan lagi karena sudah wafat. Sudah tidak bisa digerakkan lagi untuk beramal. Sehingga amalnya terhenti. Walaupun begitu, si mayit masih dapat memperoleh manfaat. Dari mana? Dari sedekah yang manfaatnya berjalan terus, yaitu sedekah jariah. Dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pernah diajarkan, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, atau dari anak yang soleh yang berdoa untuknya. Berkata Umar, sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sedekah dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari, dan sedekah di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari, dan dari pahala 25 sampai 40 harinya, lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 hari, dan dari 100 hari akan sampai kepada 1 tahun. Dari 1 tahun sampai kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Abu Qasim Sa'ad bin Ali Al-Zanjani dalam kitab Fawaidnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk ke kuburan kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Takasur, lalu berdoa, sesungguhnya saya jadikan bacaan saya dari firman-Mu untuk para ahli kubur, baik mukminin maupun mukminat, maka mereka akan menjadi pemberi syafaat baginya di sisi Allah. Al-Halal juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, barang siapa masuk ke kuburan kemudian membaca Yasin, maka Allah akan meringankan kepada mereka pada hari itu, dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan yang ada di kuburan tersebut.
Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawah jilid 24 berkata, orang yang berkata bahwa doa tidak sampai kepada orang mati dan perbuatan baik pahalanya tidak sampai kepada orang mati, mereka itu ahli bid'ah, sebab para ulama telah sepakat bahwa mayit mendapat manfaat dari doa dan amal soleh orang hidup. Wallahu a'lam bishawab.